Sutra Teratai yang menakjubkan, Bab 20, Bodhisattva Sada Paribhuta. Sinvasyang, Sutra Teratai, episode 1746. Tidak marah adalah sama dengan mematuhi sila. Ketika timbul amarah, gunakan kewelasasihan dalam merespon. Tidak marah adalah sama dengan mematuhi sila. Menjaga batin murni adalah sama dengan menjadi monastik. Sifatku adalah sama saja dengan punyamu, setara dan pada dasarnya tiada beda. Ketika timbul amarah, gunakan kewelasasihan dalam meresponnya. Pahami dengan sungguh hati. Kita setiap orang memiliki yang seperti ini. Kerisauan, ketidaktahuan, tabiat buruk, dan kemarahan. Keserakahan, kemarahan, kebodohan, keangkuhan, keraguan masih ada di dalam hati. Begitu bertemu suatu kondisi dari luar, reaksi yang paling jelas adalah kemarahan. Jadi kita harus dengan baik melenyapkan 5 jenis racun ini. Keserakahan, kemarahan, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan. Setiap saat harus kita waspadai dengan sungguh hati. Harus lebih cermat dan berhati-hati akan kemarahan. Janganlah saat hati kita tidak senang, dengan cepat kita menunjukkan rasa tidak suka. Ekspresi seperti ini kita harus sangat cermat. Tidak boleh dengan begitu mudah menunjukkan perasaan tidak senang. Tetapi makhluk awam, ini adalah perilaku makhluk awam. Ekspresi dari reaksi ini, Buddha mengajarkan kepada kita jangan ada kemarahan. Kita harus baik-baik memperhatikan pelatihan diri. Dalam hati harus selalu melatih diri sendiri. Hati tiada pikiran marah. Dengan sendirinya ekspresi tidak akan muncul begitu cepat. Jadi ini adalah pelajaran dari membina diri. Semua orang harus bersungguh hati meredam kemarahan. Tidak marah adalah sama dengan mematuhi sila. Kita memiliki kerisauan yang sangat banyak dan kesalahan. Semua karena munculnya kemarahan sehingga melanggar sila. Jika kita bisa melenyapkan kemarahan, dengan sendirinya perbuatan salah akan bisa berkurang. Jadi kita harus bersungguh hati. Tidak marah adalah sama dengan mematuhi sila. Harus diingat, menjaga batin murni adalah sama dengan menjadi monastik. Penampilan seorang monastik, apakah dengan mengenakan jubah ini disebut seorang monastik? Ataukah diri kita yang merupakan seorang monastik? Seorang monastik harus meninggalkan kehidupan berkeluarga. Ini baru merupakan praktisi monastik yang sesungguhnya. Tidak terikat oleh jalinan cinta. Tidak terpengaruh oleh ketenaran, keuntungan, dan status yang akan mengikat kita. Boleh dikatakan bahwa semua hal ini dapat dilenyapkan. Dapat memasuki jalan dan memahami Buddha Dharma. Menerima ajaran dan sila dari Buddha. Ini disebut sebagai monastik. Kalau tidak, sekalipun mengenakan jubah biksu yang sangat agung ini, tetapi batin tidak murni, keserakahan, kemarahan, kebodohan, kesombongan, dan keraguan berada di tubuh dan batin kita. Meskipun di luar mengenakan jubah monastik yang agung, juga bukan termasuk telah benar-benar menjadi monastik. Jika kamu sangat tulus dan mengasuh diri dengan baik, walaupun kamu merupakan seorang praktisi kehidupan suci, kamu sama seperti seorang monastik. Karena praktisi kehidupan suci juga demikian. Meninggalkan keluarga kecil dan memasuki tempat pelatihan agung Buddha. Mereka mempersembahkan tubuh dan batin untuk para makhluk di dunia. Ini juga disebut sebagai monastik. Oleh itu, monastik sejati harus mempunyai batin yang murni.
Mempunyai batin yang murni berarti telah benar-benar menjadi monastik. Jika kita semua mempunyai perasaan yang tulus ini, jika kita bisa tulus, ini seperti yang Buddha katakan. Hati Buddha dan hati makhluk, semua makhluk dapat berpadu dengan batin Buddha. Oleh karena itu, kita harus bersungguh hati menghayati. Semua adalah setara. Semua makhluk dan Buddha adalah setara. Hanya saja Buddha sudah menjadi seorang yang telah mencapai pencerahan sempurna. Beliau telah menenangkan pikirannya melalui pembinaan diri. Hatinya sudah tenang dan hening. Beliau mencapai pencerahan dalam waktu sekejap. Prinsip kebenaran dari segala sesuatu di alam semesta terkandung dalam sifat pencerahannya. Beliau mengetahui semua hal dan memahami semua prinsip kebenaran. Oleh karena itu, Buddha memulai hidupnya sebagai orang biasa, membina diri hingga mencapai kebuddhaan. Kita juga adalah manusia biasa. Kita juga bisa mencapai kebuddhaan. Asalkan kita memiliki ketekunan dan kesungguhan yang sama dengan Buddha dan menuju arah tujuan yang tepat. Suatu hari, kita juga bisa mendekati kondisi Buddha. Batin kita merasa damai dan harmonis. Kondisi batin hening dan jernih, tekad yang luhur dan luas. Selama proses ini, jika kita bisa memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran, apa yang terjadi setelahnya? Jalan itu adalah benar-benar agung. Betapa besarnya nanti seluruh alam semesta dan segala isinya akan diliputi oleh sifat pencerahan kita yang akan menyatu dengan prinsip. Jadi kita harus bersungguh hati. Ketika timbul amarah, gunakan kewelas-asihan dalam meresponnya. Metode apa yang harus kita terapkan untuk melenyapkan amarah ini? Dalam proses pembinaan diri ini, dimulai dari manusia awam, merespon kondisi luar. Tabiat buruk ini sangat normal. Namun, kita membina diri adalah untuk melenyapkan amarah ini. Jadi, bagaimana kita melenyapkannya? Ketika timbul amarah, gunakan kewelas-asihan dalam meresponnya. Kita masih memiliki tabiat buruk ini, yakni kemarahan. Ketika kita merespon sesuatu yang tidak kita suka, kita akan timbul amarah. Kita akan memarahi atau memukul orang dan sebagainya. Tabiat buruk kita akan muncul sebagai respon terhadap kondisi luar. Apa yang dapat kita lakukan dengan kekurangan ini? Amarah yang begitu besar. Harus bagaimana? Kita harus melatih diri. Ketika timbul amarah, gunakan kewelas-asihan dalam meresponnya. Jika keadaan ini muncul, hendaknya kita meresponnya dengan menggunakan kewelas-asihan. Kita katakan ke pihak lain bahwa Anda juga bisa mencapai kebuddhaan. Sekarang, Anda hanya punya sifat buruk amarah yang besar. Karena aku ingin menyelamatkanmu, ketika amarahmu timbul dan ketidaktahuan timbul, aku akan menghadapimu dengan menggunakan kewelas-asihan. Kita sering mendengar para insan suci, walaupun pergi ke negara manapun, jika mereka mendengar bahwa ada komunitas tertentu yang warganya menderita. Warga menderita ini dan keluarganya, mereka yang tinggal di tempat terpencil dan punya penyakit fisik dan mental yang tak dapat disembuhkan. Tidak ada orang yang bisa membantu mereka. Insan suci dapat melakukan hal yang sulit. Mereka tahu itu sulit, tetapi mereka bersedia melakukannya. Mereka pergi ke sana mengetuk pintunya. Tuan, ayo bukalah pintumu. Jelas-jelas di dalam ada orang, tapi tidak mau buka pintu, juga tidak bersuara. Sekali demi sekali, mereka berdiri di sana seharian. Kamu belum makan seharian, aku membawakanmu makanan. Mereka tetap di sana sepanjang hari, mengucapkan banyak kata-kata lembut. Di dalam tetap tidak ada respon.
Melihat melalui celah pintu, dia jelas sedang duduk di sana. Tidak bermeditasi, hanya duduk bengong di sana. Kadang berbaring di sana. Melihat ke dalam sangat kotor. Bagaimana orang bisa hidup di lingkungan seperti ini? Relawan Seci sungguh memiliki hati welas asih besar. Hati yang welas asih senantiasa mengingatkan mereka bahwa orang ini sungguh membuat iba. Hati yang welas asih tiada henti bergerak, menyapanya dengan lembut, menyampaikan kata-kata penuh simpati. Namun tetap tidak dibukakan pintu. Bila hari sudah menjelang malam, esok hari mereka akan kembali lagi dan berkata kepadanya, "Tuan, makanan ini saya letakkan di sini. Besok saya akan datang lagi." Keesokan harinya mereka datang lagi. Makanannya telah tiada. Hati mereka sangat merasa tenang. Sudah dimakan, dia sudah makan. Lalu kembali menyapanya, namun tetap tidak dibukakan pintu. Berulang kali selama beberapa hari. Setelah memanggil-manggil sejenak, akhirnya tiba-tiba pintunya terbuka. Mereka melihat seseorang dengan rupa yang buruk, amat menakutkan dan diam 1000 bahasa. Relawan Seci masih saja bersabar. Hati penuh welas asih memanggilnya. "Tuan, akhirnya Anda membukakan pintu. Kami sangat gembira. Apakah kami boleh masuk ke dalam?" "Boleh kami masuk?" mereka bertanya lagi. Tiba-tiba dia menutup pintunya lagi. Terpisah lagi di luar dan dalam. "Baiklah, baiklah. Tetapi barang yang kami bawakan belum diberikan kepadamu. Kalau begitu kami letakkan di depan pintu." Mereka kembali lagi untuk yang ketiga kalinya. Sama juga, mereka mengetuk pintu dan memanggilnya. Sama seperti sebelumnya. Setelah beberapa saat, dia datang membukakan pintu. Dengan raut wajah tanpa ekspresi, seluruh tubuhnya sangat kotor. Relawan Seci berkata, "Kami datang ke sini sudah lama berbicara dengan kamu, dan sudah beberapa kali. Kamu juga sudah mengenali suara kami semua. Kami adalah relawan Seci. Harap kamu tenang saja. Kami ke sini hendak membantu kalian." Tiba-tiba saja terdengar suara dan mengatakan, "Kami tidak memerlukan bantuan dari kalian." Untuk membalas suara ini, relawan Seci dengan sangat gembira dan mengatakan, "Akhirnya sudah bisa berbicara. Rupanya dia bisa berbicara." Tentu saja pendampingan dalam waktu yang sangat lama ini akhirnya berhasil mengajak dia untuk berkegiatan di pelestarian lingkungan, membantu dia untuk menata kembali keluarganya, menata kembali tubuh jasmaninya, perlahan-lahan mulai berbicara dengannya. Mereka selalu saja bersedia. Relawan komite kita berkata, "Setelah menata diri, ternyata kamu sangat ganteng loh. Kelihatannya mirip dengan anak saya." Tiba-tiba saja dia memanggil, "Mama angkat." Sungguh sangat tidak dapat dipercaya. Bermula dari inilah, lelaki ini dan mama angkat ini. Mama angkat terus mendampingi dan mengarahkannya. Mendampinginya sampai akhirnya dia akan tersenyum bila melihat orang-orang di dalam depo pelestarian lingkungan. Coba kalian pikirkan, kumpulan dari 3 sampai 4 orang bodhisatwa Seci ini, mereka tidak melepasnya. Mereka berdiri menunggu, mendukung dan membimbingnya, mengantarkan makanan dan memperhatikannya dengan sabar. Dari keempat relawan ini, ada 1 orang yang berjodoh dengannya, yakni mama angkat ini. Anak ini mau berbicara dengannya. Singkat cerita, kehidupan manusia adalah demikian. Dharma yang dibabarkan oleh Buddha juga mesti disesuaikan dengan persoalan hidup manusia. Sutra teratai tidak terlepas dari kehidupan manusia. Maka harus bagaimana kita menghadapinya? Ketika timbul amarah, gunakan kewelasasihan dalam meresponnya. Anda sekalian mesti bersungguh hati. Dalam Sutra Teratai, kita semua telah membacanya.
Di bab guru agama, bab guru dharma. Sekiranya ada seorang jahat dengan pikiran tidak baik, selama 1 kalpa berada di hadapan Buddha, senantiasa menghujat Buddha, dosanya masih ringan. Sekiranya ada seseorang yang mengucapkan sepatah kata jahat untuk menghujat perumah tangga atau monastik yang membaca atau melantunkan sutra teratai, dosanya adalah sangat berat. Kita mesti membacanya dengan seksama. Mari mengingat kembali. Orang yang membabarkan, membaca, dan menerima sutra teratai adalah orang yang lebih mulia dari orang lain. Dia menyebarluaskan dharma dan hendak mematrinya ke dalam hati manusia. Harus bagaimana agar Buddha Dharma bisa langgeng di dunia? Orang seperti ini sulit ditemukan. Ketika Buddha berdiam di dunia, banyak orang tidak berjodoh dengannya. Dia juga dikritik, dimaki, dan dihina orang. Namun Buddha tetap teguh dan mengabaikannya. Buddha memaafkan orang yang memakinya. Tidak masalah, semua ini karena jalinan jodoh. Bila tiada jodoh baik, maka mereka tidak dapat menerima, tidak akan bisa menerimanya. Jika tidak sesuai, maka mereka akan melawan. Ini suatu prinsip kebenaran yang wajar. Jadi, dengan pikiran tidak baik, selama 1 kalpa berada di hadapan Buddha, senantiasa menghujat Buddha, dosanya masih ringan. Dosa seperti ini masih belum berat. Sekiranya ada seseorang yang mengucapkan sepatah kata jahat untuk menghujat perumah tangga atau monastik yang membaca atau melantunkan sutra teratai, dosanya adalah sangat berat. Karena setelah Buddha parinirwana, setelah periode dharma mirip berlalu dan berubah menjadi periode kemunduran dharma, batin manusia menjadi keruh dan jahat. Pada periode ini, jika ada orang yang bersedia menyebarluaskan sutra teratai, mengembangkan prinsip kebenaran dari sutra teratai agar tersebar luas di alam manusia, ini merupakan hal yang sangat sulit diperoleh. Dan jika orang yang melakukan ini, namun ada orang yang menghujatnya, maka dosanya akan sangat berat. Karena bisa mendengarkan dharma adalah sulit, dan menerima dharma lebih sulit lagi. Orang yang mengajarkan dharma bahkan lebih langka dan sedikit. Ajaran Buddha hendak disebarkan, selalu membutuhkan orang yang menegakkannya. Dan orang yang bersedia untuk mempelajari, juga butuh orang yang bersedia mengajarkan dharma. Dengan demikian, dharma barulah bisa tersebar di dunia. Kita tak bisa membiarkan terjadi sesuatu terhadap dharma Buddha. Jadi bahkan para praktisi rumah tangga, mereka memiliki batin yang murni. Batin mereka telah masuk ke alam sutra teratai, sudah setara dengan bodhisattva. Dibandingkan dengan orang yang masuk ke monastik, mereka lebih banyak membangkitkan tekad. Jadi kita tidak boleh menghujatnya. Kita masih harus melindungi mereka. Demi melindungi dharma, ini di dalam bab guru dharma dari sutra teratai. Kita telah membahasnya. Dengan bersungguh hati mengingat kembali dengan baik, kita tentu akan sangat jelas memahaminya. Sebelumnya saya memberitahu semua orang, kita harus menjaga batin kita dengan baik. Bagaimana kita harus menghadapi kondisi dari luar? Yang penting adalah menyesuaikan batin kita dengan baik. Jika batin kita mampu tidak marah adalah sama dengan mematuhi sila. Bila tiada kemarahan, ini menunjukkan bahwa kita mematuhi sila dalam pembinaan diri. Ini sangat penting. Jika kita dapat mematuhi sila, maka batin akan menjadi murni. Dengan demikian baru disebut sebagai monastik sejati. Semua orang harus sepenuh hati mengingat kata-kata sebelumnya. Saya ingin mengingatkan semua orang. Juga hal lebih penting yang harus saya sampaikan secara jelas kepada semua orang. Mari, sekarang kita melihat. Naskah sutra sebelumnya berkata demikian. Kami sekalian tidak perlu peramalan palsu semacam itu. Demikianlah selama banyak tahun. Kerap menjadi korban hujatan tanpa pernah timbul amarah. Selalu saja berkata,
engkau sekalian hendak akan mencapai kebudhaan. Sutra teratai bab 20, Bodhisattva Sada Paribhuta. Semua orang seharusnya mengingat ini, karena ini adalah kisah yang sangat familiar. Sosok Sada Paribhuta. Bodhisattva Sada Paribhuta adalah seorang biksu, Bodhisattva biksu. Pengasuhan diri yang dijalaninya tidak lain adalah memberikan pujian kepada setiap orang yang dilihatnya dan bersujud kepada setiap orang yang dilihatnya. Karena semua orang dapat mencapai kebudhaan, dia menghormati Buddha yang akan datang. Mereka adalah makhluk awam pada saat ini. Ketika sebab dan kondisi dari makhluk awam tiba, mereka akan merubah niat mereka menjadi bodhisattva. Menjalankan praktik bodhisattva, pada akhirnya akan mencapai kebudhaan. Ia sangat yakin bahwa meskipun sekarang mereka memiliki batin sebagai makhluk awam, meskipun telah memasuki kehidupan monastik, tetapi tabiat mereka masih berada pada duniawi. Seorang biksu seperti dia, bagaimana hendak masuk ke dalam perkumpulan monastik untuk membabarkan dharma kepada mereka, sebagaimana bekerja sama dengan mereka, sungguh sulit. Oleh karena itu, dia memberi hormat kepada semua orang yang ia temui, selama Anda adalah seorang umat Buddha. Baik monastik maupun umat perumah tangga, para monastik bersentuhan dengan kitab suci agama Buddha. Sementara umat perumah tangga juga dapat mempelajari dharma Buddha. Oleh karena itu, baik itu biksu, biksuni, upasaka maupun upasika, ketika kita melihat mereka, dia akan segera pergi ke kelompok itu untuk bersujud dan memuja kepada mereka. Kalian semua bisa mencapai kebudhaan. Kalian memiliki tekad untuk mendekati dharma Buddha. Maka kalian semua bisa mencapai kebudhaan. Karena kalian menapaki jalan bodhisattva. Demikianlah dia melakukannya di masa lampau. Sehingga orang-orang yang sering melihatnya seperti seseorang yang seolah-olah tidak memiliki dirinya sendiri, tidak memiliki pendapat sendiri, tidak peduli bagaimana orang memarahinya, dia tetap melakukan hal yang sama. Sehingga orang-orang semakin meremehkannya. Setiap kali mereka melihatnya, mereka akan memarahinya. Setiap kali dia berbicara, orang-orang akan sangat membencinya. Bukan hanya tidak senang, tetapi juga membencinya. Menanggapinya merepotkan dan menghalangi jalan, sehingga mereka bisa berkata demikian. Kami tidak perlu ramalan palsu semacam itu. Kami tidak menerima Anda. Anda terus mengatakan bahwa kami akan mencapai kebudhaan, tetapi kami tidak menerima Anda. Oleh karena itu, kami tidak membutuhkan Anda untuk memberikan peramalan kepada kami. Kami tidak membutuhkan pujian Anda. Inilah yang mereka maksud. Demikianlah selama banyak tahun ia terus melakukan praktik tindakan ini dan terus ditolak seperti ini. Sudah dialami bertahun-tahun, tidak berubah. Tetap kerap menjadi korban hujatan. Setelah bertahun-tahun tetap sama, selalu memberi hormat dengan cara yang sama, selalu dimarahi orang, dan telah mengalami ini selama bertahun-tahun. Namun dalam hati ini tidak pernah ada kebencian, rasa marah, kemarahan, atau perlawanan pun tidak pernah ada. Maka selalu saja berkata, tetap satu kalimat, engkau sekalian kelak akan mencapai kebudhaan. Inilah yang sangat berharga bagi seorang praktisi. Ucapannya tidak berubah, selalu diulang-ulang. Dengan tekad yang tidak goyah, menjalani hari-hari dalam hidup seperti ini. Naskah sutra berikutnya mengatakan, ketika dirinya berkata demikian, orang-orang akan menggunakan pentungan, genting, atau batu untuk memukuli atau melemparinya. Ia akan pergi menghindar dan berdiam ke kejauhan, seraya berteriak keras, aku tidak berani meremehkan engkau sekalian, sebab engkau sekalian kelak akan mencapai kebudhaan. Sutra teratai bab 20, Bodhisattva Sada Paribhuta. Bagian naskah sutra ini terlihat sangat jelas.
Ketika dirinya berkata demikian, apa yang dia katakan? Saya tidak berani meremehkan engkau sekalian, sebab engkau sekalian kelak akan mencapai kebudaan. Meskipun dipukul dan dihina, dia hanya menghindar sebentar. Namun begitu berbalik, dia tetap mengucapkan hal yang sama. Saya tidak berani meremehkan kalian, karena kalian suatu hari nanti juga akan mencapai kebudaan. Begitulah terus diulang-ulang. Orang-orang memukulnya dengan tongkat, kayu, ubin, dan batu, mengejarnya dan menyerangnya. Namun, meskipun hanya bisa menghindar dan berlari, dia tetap berbalik dan berkata yang sama. Saya tidak berani meremehkan kalian, karena kalian suatu hari nanti juga akan mencapai kebudaan. Ketika dirinya berkata demikian, orang-orang akan menggunakan pentungan, genting, atau batu untuk memukuli atau melemparinya. Pada dunia jahat dengan 5 kekeruhan, para makhluk memiliki noda batin yang berat. Ketika mereka bertemu biksu ini, masuk ke tengah orang banyak dan selalu berkata, kalian kelak akan mencapai kebudaan. Makanya menggunakan pentungan untuk memukuli dan melemparinya. Berada pada dunia jahat dengan 5 kekeruhan, para makhluk memiliki noda batin yang berat. Pada zaman Dharma mirip ini, meskipun para biksu dan biksuni ini terlihat seperti praktisi Dharma dan menjalankan kehidupan monastik, namun tidak mengerti bagaimana melakukan praktik pembinaan diri. Mereka hanya tahu bagaimana menjalani kehidupan monastik tanpa pencapaian kesadaran. Tidak ada praktik pembinaan diri. Lalu bagaimana mereka bisa merealisasikan kebenaran sejati dari Dharma Buddha? Tidak mungkin. Jadi di zaman Dharma mirip ini, ajaran terlihat seperti ada, tetapi tidak ada yang sungguh-sungguh mempraktikannya. Hanya penampilan saja sebagai monastik. Namun tidak ada praktik pembinaan diri, maka tidak akan ada pencapaian. Jadi tentang 5 kekeruhan, 5 kekeruhan ini sudah diketahui semua orang. Kekeruhan pandangan, rasti kasaya. Kekeruhan usia, ayus kasaya. Kekeruhan kalpa, kalpa kasaya. Kekeruhan makhluk, satwa, kasaya, dan lainnya. Di dalam kondisi 5 kekeruhan ini dipenuhi oleh energi kekeruhan, terutama di zaman kekeruhan kalpa. Kita sekarang hidup di zaman yang disebut masa kekacauan dan kekeruhan kalpa. Sangat kacau. Di dunia yang penuh dengan 5 kekeruhan ini, batin para makhluk sangat dipenuhi kekotoran. Noda kekotoran yang berat. Maka di dunia kekacauan ini, para makhluk memiliki noda batin yang berat. Zaman sekarang ini memang seperti itu. Di dalam dunia jahat yang dipenuhi 5 kekeruhan, para makhluk memiliki noda kekotoran batin. Dalam jangka waktu yang sangat panjang dalam siklus kehidupan ini, dunia telah sepenuhnya dikuasai oleh 5 kekeruhan ini. Dalam era besar ini, pandangan dan pemahaman dari para makhluk, semua orang memiliki pandangan dan pemahaman yang berbeda. Pemikiran pun dapat berbeda jauh. Orang yang bajik sangatlah bajik. Orang yang jahat sangatlah jahat. Orang yang giat bersemangat sangatlah giat bersemangat. Orang yang bermalas-malasan sangatlah bermalas-malasan. Kondisi yang demikian tidak naik dan turun. Orang sangat mudah terpengaruh. Orang yang seperti ini ada berbagai pemikiran dan pandangan yang tidak sama. Pemahaman jahat, pandangan jahat, jika masuk ke tengah masyarakat, maka dapat memikat sangat banyak orang. Masyarakat ini dapat berubah menjadi kacau balau. Dalam era yang penuh kekeruhan ini, membuat kita tidak jelas saat melihat. Walaupun adalah sebuah cermin yang besar,
sebuah cermin bundar yang besar diberdirikan di sana. Di dalam kabut, tidak dapat melihat jelas cermin ini. Permukaan cermin pun juga tertutup oleh kabut ini, sehingga apapun tidak dapat terlihat jelas. Inilah yang disebut dengan kekeruhan. Walaupun pada dasarnya cermin adalah jernih, dengan terpengaruh oleh kabut yang ada di lingkungan sekitar, sangat keruh. Kabut debu adalah debu pasir yang berukuran sangat kecil. Berasal dari tempat yang sangat jauh, dibawa oleh angin dan menjadi seperti kabut. Demikianlah proses perubahan bentuknya. Kita juga mendengar setiap hari tentang betapa tebalnya kabut ini, betapa sedikitnya jarak pandang yang dapat dilihat. Demikian pula sekarang. Yang perlu kita lihat karena jarak pandang kita saat ini adalah melihat dengan jelas. Tidak banyak lagi jarak yang tersisa untuk melihat karena dunia begitu keruh. Jadi kita harus tahu, ketika mereka bertemu biksu ini, dia sering mengatakan, ketika dia memasuki kerumunan, dia sering melihat para biksu, biksuni, upasaka dan upasika. Jika ada tempat untuk berlatih, dia akan sering datang. Ketika dia tiba, dia hanya mengucapkan beberapa kata ini. Dia sering mengatakan, kalian kelak akan mencapai kebudaan. Makanya menggunakan pentungan untuk memukuli dan melemparinya. Seperti inilah orang-orang ini membencinya. Jadi mereka menggunakan segala macam cara untuk menyakitinya. Ia akan pergi menghindar dan berdiam ke kejauhan, seraya berteriak keras, "Aku tidak berani meremehkan engkau sekalian, sebab engkau sekalian kelak akan mencapai kebudaan." Ketika dipukuli, ia akan menghindar hingga kejauhan dan masih saja berteriak keras. Meski menghadapi bahaya, tetap tidak berubah. Benar-benar sosok manusia agung. Ia akan pergi menghindar dan berdiam ke kejauhan seraya berteriak keras. Meskipun menghindar dan berjalan menjauh, suaranya menjadi semakin keras, memberitahu semua orang, "Saya tidak berani meremehkan kalian. Setiap masing-masing dari kalian dapat mencapai kebudaan." Ia berteriak keras seperti itu, melangkah lebih jauh dan meninggikan suaranya lebih keras lagi, dan masih menanggapi mereka. "Saya tidak berani meremehkan kalian. Setiap masing-masing dari kalian dapat mencapai kebudaan." Dengan demikian, apakah semua orang akan melepaskannya lagi? Semakin marah, semakin banyak orang mengejarnya, terus mengejarnya dan memukulnya. Tetapi dia tetap berteriak keras. Inilah meski menghadapi bahaya, tetap tidak berubah. Benar-benar sosok manusia agung. Semuanya ini adalah keberanian. Saya akan mengatakan ini berulang-ulang. Jika tidak ada keberanian, juga tidak tahu apakah kalian akan merasa terganggu. Sungguh tidak ada habisnya. Tekad ini tidak ada kebencian. Setelah sekian lama, ia tetap sama. Masih saja dimaki dan dihina seperti ini. Dia tetap sama, semuanya sama. Itulah prinsip kebenarannya. Jika kita dapat menggabungkannya di dalam hati, prinsip kebenarannya sangat dalam. Paling tidak sesederhana ini. Apakah Anda dapat melakukannya? Bisakah saya melakukannya? Begitu gampang. Orang memarahi Anda dan Anda tidak marah. Dan Anda masih memuji dia dan bersujud kepadanya, dan berbicara dengan lembut. Bukan hanya sesaat, tetapi untuk waktu yang lama. Bukan setahun, tetapi beberapa tahun. Masih mengulangi kata-kata yang sama. Apakah kita dapat melakukannya? Begitu gampang. Tanyakan pada diri kita sendiri. Mungkin tidaklah begitu gampang. Bahaya seperti ini, orang ingin memukulnya. Dia masih tidak berubah. Hati seperti ini adalah hati seorang pria agung.
seperti Purna Maitrayani Putra, berikrar kepada Sang Buddha. Sang Buddha berkata, "Di tempat itu Anda ingin ke sana. Orang-orang di sana sangat kejam. Kamu ingin membabarkan Buddha Dharma kepada mereka. Mereka tidak akan percaya. Mereka begitu kejam. Bisa saja mereka memukul Anda. Kamu akan bagaimana? Jika mereka memukul saya tetap akan berterima kasih. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan tongkat untuk melukai tubuh saya. Bagaimana kalau mereka menggunakan tongkat untuk memukul kamu dan melukai tubuh kamu? Saya juga akan berterima kasih kepada mereka karena mereka tidak menggunakan pisau untuk membunuh nyawa saya. Bagaimana kalau mereka menggunakan pisau untuk membunuh nyawa Anda? Saya malah lebih berterima kasih lagi. Ini adalah karma saya. Ketika karma sudah berakhir, saya akan terbebas dari kehidupan ini. Saya bisa kembali lagi di kehidupan berikutnya." Betapa teguhnya Purna Maitrayani Putra, Bodhisattva Sadaparibhuta yang sekarang. Bukankah seperti demikian? Di masa Buddha Bhisma Garjitaswara Raja, periode Dharma mirip, selama beberapa kehidupan semuanya melakukan pelatihan seperti ini. Ini sangat sulit didapatkan. Oleh karena itu, kita harus sangat bersungguh hati di dalam mendengarkan sutra. Pada proses Buddha yang menyampaikan sutra teratai, Bodhisattva Sadaparibhuta, ini merupakan bagian pokok. Kamu ingin mencapai kebuddhaan. Jalan kebenaran paling mendasar dinamakan bagian pokok. Terdengar biasa, tapi jika diingat kembali, maknanya sangat mendalam. Sangat dalam, kebenaran sangat mendalam. Ini merupakan jalan bodhisattva, sehingga demikian dalam. Dengan demikian mudah, jalan mencapai kebuddhaan merupakan bagian paling mendasar masuk ke pintu Buddha, bagian pokok. Bab Guru Dharma sebelumnya dan lain-lain, ini semua dinamakan jejak, bagian jejak. Jejak yang dijalani telah akan masuk ke bagian pokok. Pintu ini terbuka, menapaki masuk. Ini dinamakan bagian pokok. Satu persatu, berjalan sampai paling mendasar. Sehingga kita harus melihat dengan pandangan yang sangat penting. Melihat sutra ini harus menghargai, menghormati, bersungguh hati memahami, sehingga harus senantiasa lebih bersungguh hati.